Selamat siang, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang laju yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Di sini kami beranggotakan 8 orang. Ada Ahmad Irfansyah, Cici Cahyani, Desya Fujia Siva, Felicia Novitasari, Nabila Seisa Kurnia, Lutfiani Putri, saya Stefani Grace, dan Vivi Durotul Ais. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Lutfiani Putri. Turunan fungsi trigonometri. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sek, dan cosec. Turunan fungsi sinus dan kosinus awalnya dapat ditentukan menggunakan definisi turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h min f kali x per h, atau f aksen x sama dengan limit a mendekati x f kali a min f kali x per a min x. Dan contohnya dapat dilihat seperti di samping. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri. Dari hasil penurunan fungsi menggunakan definisi turunan, akhirnya diperoleh beberapa rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Pertama, d per dx sin x sama dengan cos x. 2, d per dx cos x sama dengan min sin x. 3, d per dx tan x sama dengan cosec kuadrat x. 4, d per dx cos x min cosec kuadrat x. 5, d per dx sec x sama dengan sec x min tan x. 6, dan d per dx cosec x sama dengan min cosec x kali cot x. Saya akan melanjutkan materi dari Lutfi, laju yang berkaitan. Pemahaman yang baik tentang konsep turunan fungsi akan memudahkan memahami laju berkaitan. Laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lainnya, yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Tentu saja jika Y mengukur jarak, lalu laju sesaat perubahan ini juga disebut dengan kecepatan dengan lambang F. Laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan dengan lambang A jika X dan Y merupakan dua perubahan yang berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu dengan simbol T, maka dx per dt dan dy per dt merupakan dua laju yang berkaitan. Kecepatan V sama dengan Ft sama dengan AY per dx sama dengan Y aksen T. Percepatan A sama dengan AT sama dengan AT sama dengan df per AT. F aksen T sama dengan D kuadrat Y per dt kuadrat. Y aksen sama dengan Y aksen T. Saya akan melanjutkan contoh soal laju yang berkaitan. Yang pertama, sebuah tempat air berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 60 cm dan tinggi 100 cm. Diisi dengan laju 25 cm kuadrat 3 per detik. Tentukan laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25 cm. Diketahui H adalah ketinggian air dan V adalah volume air dalam kerucut, sehingga diperoleh V sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali H. Hubungan antara R dan H diberikan oleh 60/100 sama dengan R per H. R sama dengan 60H/100 menghasilkan R sama dengan 3H/5. Dengan demikian V 1/3 dikali V dikali 3H/5 kuadrat 2 dikali H
sama dengan 9 per 25 dikali V dikali H kuadrat 2. Sehingga dV per dt sama dengan 9 per 25. Sama dengan V dikali H kuadrat 2 dV per dt. dH per dt sama dengan 25 per 9. dV per dt sama dengan V 25 kuadrat 2. Pada saat H 25 cm diperoleh dH per dt sama dengan 25 per 9 dikali 25 per V dikali 25 kuadrat 2 sama dengan 1 per 9 V cm per detik. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal dari Desya. Sebuah tangga panjangnya 5 cm 5 meter bersandar pada dinding yang tegak lurus lantai horizontal. Jika saat ujung tangga 4 meter dari lantai laju meluncur ujung tangga pada dinding 1 meter per sekon dan jarak ujung tangga ke dinding adalah 3 meter, tentukan laju meluncur tangga pada lantai. Misalkan pada saat T jarak ujung tangga ke lantai adalah YM dan jarak ujung tangga ke dinding adalah XM yang berubah terhadap waktu karena panjangnya tangga 5M, maka bisa dirumuskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Lalu diturunkan X kuadrat menjadi 2X dx per dt dan Y kuadrat menjadi 2Y dt per dy per dt dan 5 menjadi 0. Dengan data yang diperoleh Y sama dengan 4 meter dan X sama dengan 3 meter dan dy per dx sama dengan min 1 karena arahnya ke bawah. Diperoleh 2 dikali 3 dx per dt plus 2 dikali 4 dikali min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh dx per dt sama dengan 4 per 3 meter per detik. Baik, saya akan melanjutkan soal selanjutnya. Sebuah balon udara yang berada 500 kaki dari titik acuan naik dari daratan. Saat sudut elevasi dari titik acuannya pi per 4, sudutnya meningkat dengan laju 0,14 rad per menit. Tentukan laju kenaikan balon saat itu. Di sini kan ada misal. Nah, di misal itu kan T waktu dalam menit, Y dalam kaki menyatakan ketinggian balon, dan theta dalam radian menyatakan sudut elevasi dari titik acuan. Lalu untuk menyelesaikan soalnya, diketahui saat theta sama dengan pi per 4, diperoleh laju perubahan sudut terhadap waktunya adalah 0,14 rad per menit. Yang ditanyakan adalah laju perubahan tinggi pada saat theta sama dengan pi per 4. Hubungan antara Y dan theta itu bisa kita lihat dari theta sama dengan Y per 500, sehingga Y sama dengan 500 dikali tangen theta. Lalu, setiap variabel Y dan variabel theta tadi itu kan tergantung dengan T, sehingga diperoleh dy per dt sama dengan 500. Lalu, perlu diingat, turunan dari tangen theta itu kan sekan kuadrat theta, kemudian dikali turunan theta terhadap waktu. Jadi kita mempunyai bahwa laju perubahan terhadap sudutnya itu kan 0,14, sehingga jika dihitung hasilnya 140. Jadi balon naik dengan kecepatan 140 kaki per menit. Saya akan melanjutkan contoh soal. Rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik. Laju bertambahnya volume kubus saat panjang rusuknya 15 cm adalah diketahui dr per dt sama dengan V sama dengan R pangkat 3 menjadi dV per dr sama dengan 3R pangkat 2. R sama dengan 15. Ditanya dV per dt. Jawab, dV per dt sama dengan dV per dr kali dr per dt. Sama dengan 3R pangkat 2 dikali 7. dV per dt sama dengan 3
15 pangkat 2 dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. 15 pangkat 2 sama dengan 225. Jadi hasilnya 4.725 cm kubik per detik. Partikel sedang bergerak dengan persamaan perpindahan dari titik awal gerak X sama dengan 5 cos 2T min V per 3 dengan X dalam meter dan T dalam second. Kecepatan awal partikel adalah dx per dt sama dengan 2 kali 5 min sin 2T min V per 3. 10 min sin 0 min V per 3. Min 10 sin min 60 derajat. Min 10 min setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 5 akar 3. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.